Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Sujud hamba kehadapan leluhur, kehadapan Sang Hyang Bumipati. Izinkanlah hamba mengutarakan kisah Arya Tamya pada masa lampau. Semoga hamba tidak kena kutukan leluhur, tidak durhaka dan tidak tertimpa malapetaka. Dikisahkan ada seorang Brahmana sakti datang ke Bali, menyertai Paduka Batara Putran Jaya yang bersemayam di Pura Besakeh dan Sang Hyang Genijaya yang bersemayam di Gunung Lempuyang. Beliau adalah Begawan Maya Cakru yang gemar bertapa dan berasrama di Silayukti. Entah berapa lama beliau telah tinggal di Bali, beliau pun menikmati bermain-main di desa Panarajon di tepi Danau Batur. Tiba-tiba beliau disusul oleh istri beliau, dan ketika tiba di desa Panarajon, beliau sangat kaget melihat istri beliau menyusul perjalanannya. Sang Begawan pun bersabda, "Wahai Adinda, apa sebabnya Adinda datang menyusul perjalanan Kakanda tanpa merasa lelah?" Istrinya pun menjawab, "Sujud hamba ke hadapan Paduka Pendeta. Hamba berhasrat menyusul perjalanan Paduka." Begawan Maya Cakru pun menjawab, "Wahai istriku, Kakanda bermaksud menghadap Paduka Batara di Ulun Danu. Oleh karena Adinda sedang hamil, janganlah Adinda mengikuti Kakanda." Ketika sang pendeta berkata demikian, tampak istrinya masih tetap bersikeras menyertai suaminya agar dapat menghadap Paduka Batari, dan mereka pun berjalan dengan cepat. Dan beliau pun akhirnya sampai di tepi Danau Batur. Di sana ada sebuah batu datar terletak di bawah pohon kayu mas. Di sanalah istri beliau duduk oleh karena terlalu lelah dalam perjalanan. Kemudian beliau melahirkan seorang bayi dan jatuh di atas batu. Dan batu itu pun pecah. Kemudian Baginda Pendeta berkata, "Wahai anakku yang baru lahir, aku terpesona menyaksikan kelahiranmu. Jatuh di atas batu namun engkau tidak cedera dan tetap hidup. Karena itu aku akan memberikan nama kau Itamya. Sekarang aku akan kembali ke alam kamoksan. Semoga engkau selaku keturunanku selalu bahagia, panjang umur sampai kelak tetap dikasihi oleh Raja-Raja Bali." Demikianlah kata-kata Ida Begawan Maya Cakru, lalu beliau menghilang. Tidak dikisahkan lagi Baginda Pendeta, sekarang dikisahkan bayi itu sedang menangis bersama ibunya. Tersebutlah seorang kebayan dari desa Panarajon sedang bermain-main di tepi danau. Bayi itu dijumpai sedang menangis di bawah pohon kayu mas bersama ibunya. Kemudian bayi itu pun diambil dan berhenti menangis. Kemudian Ki Kabayan memungut bayi tersebut bersama ibunya dan mengajak beliau ke desa Panarajon dan menjadikan Ki Tamya sebagai anak angkat. Entah berapa hari lamanya bayi itu dipelihara oleh orang-orang Bali Age. Alangkah besarnya kasih sayang sekalian orang-orang Panarajon kepada si bayi. Ketika dia sudah bisa membalas budi baik penduduk desa-desa di sekitarnya, lalu beliau bergelar Pangeran Tamya. Beliau tumbuh menjadi remaja yang gagah dan mempunyai banyak kesaktian. Hal inilah yang kemudian didengar oleh beliau sang raja yang bergelar Sri Raja Tapulung
yang terkenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Beliau mendengar bahwa ada seorang remaja dari desa Penarajan Batur amat pandai dalam ilmu pengetahuan dan bertabiat mulia. Oleh karena itu, Baginda Raja ingin mengetahui kehebatan Ki Tamyak. Maka Ki Jero Kabayan Panarajan berserta anak angkatnya itu dipanggil untuk menghadap ke istana. Kedatangan beliau sudah ditunggu oleh para menteri di istana, antara lain Baginda Kabawaruga yang memerintah di belah Batuh, diikuti prajurit pilihan, Baginda Arya Tunjung Tutur memerintah di Tenganan Pegeringsingan, si Arya Kaleng Singkal yang bertahta di Taro juga diikuti oleh para prajurit andalannya. Demikian pula Ki Pasung Grigis yang menguasai desa Tengkulak didampingi oleh seorang prajurit terkemuka yang dijuluki Pasar Tubuh Bedahulu. Sudah siap siaga sama-sama memegang senjata dan mereka tampak sama-sama tegar dan siaga dengan bekal keahlian dan kesaktian akan beradu tanding mengadu kekuatan dengan Ki Tamyak. Tidak diceritakan lebih jauh, mereka sudah tiba di kerajaan Batanyar menghadap Sri Haji Tapulung. Selanjutnya, para prajurit disuruh membuat benteng pertahanan oleh Baginda Raja di sebelah timur desa Pejeng. Lalu Baginda Raja muncul dikawal oleh para menteri beliau dan duduk di kursi singgasana emas. Baginda kemudian memanggil seluruh prajurit beliau untuk bersama-sama berperang melawan Ki Tamyak. Kemudian majulah seorang prajurit Ki Arya Pasung Grigis yang bernama I Kebayan Batu Sepih yang sudah siaga dengan senjatanya, yaitu keris si pedang lembu. Keris ini bersinar bagaikan pancaran sinar mercu. Orang-orang Bali Selatan bersorak-serai silih berganti oleh karena I Kebayan Batu Sepih sudah terkenal jaya dalam setiap peperangan. Pada saat itu, orang-orang Panarajon nampak sangat ketakutan. Kemudian Baginda Raja menyuruh Ki Tamyak untuk bersiaga dan bersiap-siap untuk berperang di medan laga. Dengan menghunus keris, Ki Tamyak pun datang ke medan laga. Suara kentongan bertalu-talu, kendang besar dan bunyi-bunyian mengalun diiringi dengan suara gamelan serta suara kendang besar dan gong beri yang bergemuruh. Suara gong itu menggema dibarengi sorak-sorai yang tiada putus-putusnya, sungguh bagaikan gelombang lautan. Mereka berdua tampak siaga dan mematukkan kerisnya, saling mengintai, saling tangkis dan saling sodok. Saling tenang, mereka sama-sama pandai memainkan pedang. Mereka bergulat dan saling tusuk. Tubuh mereka pun sama-sama kebal. Sungguh bagaikan peperangan Bima melawan Duryodhana ketika mengadu kesaktian. Namun tiba-tiba dalam sekejap mata, Ki Kebayan Batu Sepih kena tusukan Ki Tamyak sehingga gugur terkapar di tanah. Karena Ki Batu Sepih gugur, maka seluruh prajuritnya berang dan kemudian bersama-sama menyerang Ki Tamyak. Namun Ki Tamyak tidak takut pada orang banyak, tidak takut menghadapi musuh yang banyak, dan tidak takut mati di tangan musuh. Beliau tetap berlaga melawan musuh-musuhnya bagaikan roda pemintalan. Ki Tamyak berputar-putar dan banyak prajurit yang gugur. Ada yang patah tangannya, ada pula yang putus lehernya. Ada pula yang ususnya keluar dan mayatnya bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung di medan laga. Oleh karena itu telah terbukti kehebatan Ki Tamyak, maka Ki Tamyak disuruh berhenti berperang dan dipersilahkan duduk oleh Baginda Raja. Kemudian dengan disaksikan oleh para menteri, Baginda Raja menitahkan Ki Tamyak dan memberi kekuasaan untuk menjaga daerah Bali di barat dan Bali Selatan.
Beliau pun diberi pakaian kebesaran seorang patih serta berkelengkapan lain yang utama. Dan semenjak itu, beliau bergelar Ki Patih Tamyak. Entah berapa lama sudah Ki Tamyak menjadi patih. Keadaan negeri sangat tentram di bawah pemerintahan Baginda Raja yang termasyhur di seluruh negeri. Dan tidak diceritakan lebih lanjut tentang kejayaan Baginda Raja dalam memerintah Pulau Bali. Setelah berselang beberapa lama, Sri Haji Gajah Wahana dinobatkan sebagai Raja Baliaga. Namun tampak kejanggalan-kejanggalan pada masa pemerintahan beliau, pertanda masa kali sudah tiba. Sekarang dikisahkan kehancuran kerajaan Bedahulu yang disebabkan oleh serangan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada yang membuat Tipu Muslihat dan menjalankan Aji Sukma Kajanardanan. Demikian misalnya terdengar berita kematian Kebo Taruna, tertangkapnya Ki Pasung Grigis di daerah Tengkulak menyebabkan hancurnya kerajaan Bedahulu. Juga karena kesaktian Arya Damar yang menguasai ilmu kedikjayaan yang sempurna. Sri Haji Bedahulu terlebih dahulu meninggal dan Baginda Patih Kalung Singkal dibunuh oleh Arya Sentong. Adapun Ki Patih Tamyak beserta sanak keluarga beliau, ada yang meninggal, ada pula yang masih hidup. Ada yang mengungsi terpencar ke sana sini. Ada yang menyusup ke desa-desa dan ada yang ke sebelah gunung, yaitu di desa Bungkulan. Ada yang ke Jembrane dan ada yang ke Tabanan. Ada yang ke timur dan ada yang ke selatan. Mereka tidak berani mengakui wangsanya. Di setiap desa yang disusupinya, mereka senantiasa mengaku keturunan Arya Bendesa. Adapun ketika masa kekalahan Baliaga, di Bali tidak ada seorang raja. Maka para dewa pun cemas menyaksikan kehancuran ini. Tersebutlah seorang pendeta suci yang bernama Dangyang Kepakisan. Beliau adalah penasihat Ki Patih Gajah Mada. Konon beliau lahir dari batu. Pada saat beliau memuja Dewa Surya, beliau bertemu dengan bidadari. Bidadari itu kemudian dinikahi oleh beliau. Kemudian putra beliau yang paling tua dinobatkan di Belambangan, yang kedua bertahta di Pasuruan, dan yang perempuan dinobatkan di Sumbawa. Dan putra beliau yang paling kecil dinobatkan di Baliaga, disertai oleh rakyat yang sakti dan kebal, serta bertabiat mulia. Sekarang dikisahkan Baginda Maharaja Kepakisan yang memerintah Bali, yang kerajaannya diusahakan oleh Patih Gajah Mada beserta pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Gajah Dungkul. Beliau didampingi oleh Arya Kanuruhan, Arya Wangbang, Arya Delancang, Arya Blog, Arya Pengalasan, Arya Maguri, Arya Kutawaringin, Arya Gajah Pare, Arya Kencang, dan juga Sitan Kober, Sitan Mundur, dan Sitan Kawur. Sekarang diceritakan putra beliau, Kiai Ngurah Kenceng, yang bernama Ki Arya Ruju Pendesa, dan kini sudah bergelar Arya Notor Waringin, yang kini sedang mengembara di pinggir Danau Batur di dekat desa Panerajon. Di sanalah kemudian beliau bertemu dengan Pangeran Bendesa Tamyak. Entah berapa lama Kiai Notor Waringin bersama dengan Ki Tamyak berada di desa Panerajon dan menikmati indahnya Danau Batur. Tiba-tiba Paduka Betari muncul di tengah danau. Beliau berdua segera menyembah dan tidak berselang lama akhirnya mereka berdua dipanggil untuk datang dan duduk di hadapan Paduka Betari. Mereka berdua menyembah dengan hati yang suci dan bersih. Setelah selesai memuja, mereka disuruh naik ke puncak bukit mendampingi Paduka Betari.
Kemudian Kiai Notor Waringin dianugerahi sebuah sumpit dan dipersilahkan untuk melihat melalui sumpit itu. Kemudian di arah barat laut beliau melihat sebuah desa yang gelap melalui sumpit tersebut. Menurut Batari, konon daerah itulah yang akan dikuasai oleh Ki Notor Waringin bersama dengan sahabatnya Ki Tamyak. Demikianlah anugerah ide Batari kepada beliau Ki Notor Waringin. Dan beliau Ki Notor Waringin akhirnya menguasai daerah Badung, didampingi oleh sahabat dekatnya yaitu Ki Bendesa Tamyak. Kemudian beliau memberi anugerah kepada Ki Tamyak. Wahai Bendesa Tamyak, betapa besar cinta kasihmu terhadap diriku, baik pada saat suka maupun duka, sejak dulu sampai sekarang. Saat ini engkau dan aku berada di daerah Badung atas restu Paduka Batari. Sekarang engkau pun mengawasi ketahtaanku. Engkau tidak ada bedanya denganku. Sejak dahulu sampai kelak tidak dapat dipisahkan. Kita sehidup semati, demikian juga sampai kelak. Seluruh sanak keluarga keturunan Bendesa Tamyak tidak akan dikenai hukuman. Demikianlah kisah singkat Ki Tamyak. Semoga keturunan beliau selalu bahagia dan sejahtera sepanjang masa.